Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ISAT, kedua SL, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam Tebik, ketujuh Tower, kedelapan MTEL, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 7.025 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT membentuk Gravestone Doji ya. Harga penutupan, harga open dan low-nya itu sama ya. Jadi kemana arah ISAT? Ya ISAT masih berpeluang nutup gap atasnya. Cuman kan ini udah 3 candle dia naik tinggi seperti lilin, mungkin ada koreksinya. Kalau dilihat dengan moving average EMA 200 sudah di breakout, ya harusnya masih akan uptrend ya untuk ISAT. Kalau dilihat weekly-nya support kuatnya memang ada di 6.400. Tapi apakah mungkin ke situ? Kalau turun ke 6.400 dia turun harus sekitar 8%-an kan. Terlalu dalam ya, mungkin bisa jadi ARB sekali ya. Tapi apakah seperti itu pergerakannya belum pasti. Karena terlihat juga dia selalu mempertahankan area neckline di 6.800 nih yang dulu ya. Ini kemarin di reject oleh ISAT. Jadi untuk ISAT selama di atas 6.800 masih aman ya. Kalau Bapak Ibu mau coba trading cepat ya, tinggal cut loss kalau dijebol 6.800 dari harga 7.000 kan cut lossnya paling nggak nyampe 3%, bisa risk reward seperti ini 4% ya di bawah supportnya, dan targetnya kalau saya tarik ke 7.600 atau nutup gap pertamanya nih aja 7%, dan ya bisa sampai 8.100 lagi. Untuk ISAT kan baru mematahkan trend downtrend dan dia langsung reversal ya. Reversalnya nggak tanggung-tanggung tuh, 3 candle 4 candle langsung naik. Nah contohnya seperti ini. Kalau pas beli breakout ya tetap hold aja selama dia membuat candle hijau kan, nggak ada merah-merahnya ya ini aman. Kalau dia masih membuat candle merah tektok seperti ini ya, kalau bisa dijagain profitnya. Kalau seperti ini nggak perlu dijaga kan, udah naik tinggi ya udah. Kalaupun ARB 2-3 kali masih aman kan, cuman kehilangan profit yang sebelumnya didapat. Tapi kan nggak masalah, profit yang sebelumnya itu kan masih semu, masih hanya di atas kertas, belum direalisasikan ya, belum profit. Tapi yang pastinya kalau Bapak Ibu realisasikan profit yang sisa, misalnya dari 10% sisa 5%, ya itu profit Bapak Ibu. Jangan berharap lagi profit 10% kalau arahnya kembali downtrend ya. Udah selamatkan. Jangan ada penyesalan. Biasanya kan ada nyesal nih, setelah profit 10% pengen di TP, siapa tahu naik lebih tinggi. Misalnya seperti itu. Ternyata dia turun, nyesel tuh, nggak TP. Jadi pas sisa profit 5% dia nggak mau biasanya TP. Dia mau TP kembali ke 10% baru saya TP. Karena profit sebelumnya itu dianggapnya rugi kalau nggak di TP. Ya itu salah kan. Profit yang sekarang itu profit 5% itu profit, ya udah TP aja kan. Jangan selalu terfokus kepada profit yang besar, persentase yang tinggi ya. Seperti yang sering saya bilang, profit kecil-kecil itu tapi kalau sering itu bagus daripada satu doang profit besar tapi yang lainnya loss itu ya. Jadi seperti itu untuk ISAT ya, kurang ideal kalau baru beli. Sekarang kalau kemarin beli coba di 6.800 ya lumayan tarikannya kan 3%-an. Nah jadi seperti itu. Kalau trennya ISAT ini masih konsolidasi, range-nya 7.000 ya. Ini area 7.400 7.500 ini. Nah ini konsolidasi. Ini bagus nih ISAT, kalau bisa break 7.500 sekali lagi bisa lanjut uptrend. Ini dia sepertinya konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Sebelumnya nih kan dia konsolidasinya di bawah sini, thread naik dia, konsol lagi sebelum naik tinggi. Tapi sebagai trader ya jangan risk reward seperti ini, cut lossnya di bawah sini karena ini support konsolidasinya 26%. Jangan, cut loss aja dulu di, kalau dia jebol 6.800 nanti buyback di bawah. Seperti itu, dimana ada area demandnya. Jadi seperti itu ya. Untuk ISAT potensi ya uji resistennya 7.500 resisten konsolidasinya itu ya. Jadi seperti itu. Untuk ISAT langsung saja ke saham kedua. Ada XL yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,46% ke harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu bisa dibilang net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal XL juga kalau dilihat dia breakout lagi dari 3.000-nya
3000-nya itu support kuat, jadi tarik aja, nggak usah pakai 2800 lagi karena confirm di breakout karena terus naik dengan 4 candle ya. Jadi sekarang tarik ke 3000 sampai 3050 itu area supportnya, dan kalau mau mengakhiri masa konsolidasinya ini ya harus breakout ini 3300. Kalau dia break area ini ya, kembali akan uptrend. Ini kan dia gagal Januari terus turun tajam tuh. Saya juga sempat beberapa kali jual beli, akhirnya beli ketiga kali nggak salah pas dia breakout nih cut loss, dan ternyata dia turun dalam. Ini contoh kalau nggak pakai cut loss ya, misalnya beli di Februari awal nggak pakai cut loss sempat rugi 21%, tapi kemudian bisa balik ya, bisa balik ke harga beli. Tapi kan dari Februari sampai sekarang berarti udah 2 bulan lebih uang nggak gerak. Kalau trader ya biasanya mereka pakai cut loss biar muter, biar ketutup rugi sebelumnya. Memang belum pasti profit, tapi ada peluang untuk mendapatkan profit. Jadi seperti itu ya. Ya nggak masalah juga kalau di saham berfundamental bagus, kalau nggak pakai cut loss. Kalau saham-saham gorengan ya jangan, takutnya ya nggak naik-naik. Karena kan saham gorengan itu tergantung bandarnya. Kapan bandarnya mampir ke saham itu baru naik. Kalau Bapak Ibu udah minus 10, 20, 50% ya agak berat kan. Perlu 2 kali 3 kali arah. Apakah bandarnya mau arahkan 2-3 kali, kan itu yang jadi pertanyaan. Jadi seperti itu ya untuk Excel. Kuncinya Excel kalau break sekali lagi 3200, 3300 tuh ada peluang lanjut uptrend. Excel juga pernah di harga 6.800 kalau ditarik tren dari sini aja ya, 7 Maret 2016 ini. Nah kan pas nih, ini dia retest pernah di Januari gagal ya. Momentumnya memang sekarang kayaknya, kalau nggak karena minggu depan itu mungkin market lesu karena mendekati liburan ya. Semoga aja 2 minggu ke depan dia bisa break, tapi nggak ada tahu juga kan. Jadi seperti itu ya untuk Excel. Momentumnya kalau dia break sekali lagi 3300 tuh lanjut uptrend. Targetnya resisten selanjutnya 3800 untuk Excel. Lumayan tuh dari 3300 ke 3800, 500 poin, ada 15%-an ya. Langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang di hari Jumat ditutup di harga 4620 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin terus net buy, cuman di hari Rabu dia net sell. Kalau dilihat dari box summary-nya ada akumulasi di TLKM. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal TLKM 2 kali membentuk candle doji. Kondisi seperti ini Senin harus langsung naik ya. Kalau bisa tutup di atas 4680. Berarti akan melanjutkan uptrendnya untuk TLKM. Kalau ditarik dari bawah nih ya, dia masih bertahan nih. Harusnya ini kan ada pola descending triangle dan dia reject dan terus di atas EMA 20-nya. Kalau dia sampai jebol EMA 20-nya akan uji trend uptrendnya dan bahkan bisa ke 4400 lagi. Bisa jadi dia konsolidasi lagi ya, ngumpulin tenaga. Bisa jadi kalau besok market lesu ya bisa seperti ini pergerakannya. Jadi seperti itu untuk TLKM. TLKM juga udah di harga 4000-an ya. Jadi udah cukup tinggi dan saya udah nggak hitung lagi apakah ini udah price in. Tapi kalau dilihat teknikalnya kemungkinan Telkom bisa all time high tahun ini ya. Kemungkinan besar tetap all time high dan semoga aja sampai 5000. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,13% ke harga 87. Kalau dilihat transaksi asing, Friend terus diakumulasi. Kalau dilihat dari blok summary-nya, Friend diakumulasi oleh MG, AI, BK, AO ya, yang jual tipis-tipis nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, pantasan Prime membuat candle bisa dibilang doji atau hammer ya, dan dia reject dan 80. Dan kalau ditarik trend dari bawah masih uptrend ya, dan ya trend kompim sepertinya akan lanjut ke atas karena volume juga semenjak Maret itu meningkat cukup signifikan. Dan akhirnya Friend breakout, resisten kuatnya semenjak Januari 2022 gagal terus dilewati, sempat coba breakout di Februari gagal turun. Ini 84. Ya ini menarik. Kalau yang belum punya nekat aja spek buy. Cut loss kalau dijebol 84 bisa di 82. Cut lossnya cuma 5% kan. Target profitnya ini minim 91 3% dan bisa sampai 96. Ini 10% risk rewardnya 1/2. Kemungkinan besar tetap ini akan diuji kalau market mendukung ya. Asal jangan crash saja market nih. Jadi ada pergerakan lah untuk Friend ke atas karena Friend ini mulai konsolidasi
sepertinya ngumpulin tenaga ya di area-area ini, dan dia lihat koreksi dengan volume kecil saat dia rebound volumenya besar. Jadi ini bisa dibilang area base-nya. Ya, tinggal nunggu dia break nih 89 hari Senin, lanjut tuh 96 untuk friend. Dan juga friend kan sudah mematahkan trend downtrendnya, tinggal nunggu momentum aja nih untuk friend. Jadi seperti itu untuk friend. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi friend juga menarik diperhatikan minggu depan. Langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,93% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era sepertinya memang nggak kuat naik dan tertekan masih. Dan sepertinya masih akan konsolidasi. Kalau sudah tahu seperti itu pergerakannya, ya ini kesempatan beli di area 520 sampai 530. Cut loss-nya di mana? Ya cut loss-nya kalau dia jebol 520, cut loss berapa persen toleransi? Misalnya 2%, 3%, ya udah cut loss dulu aja. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 500 karena itu perubahan praksi harga, ya dari harga sekarang cut loss-nya paling mentok 7%. Udah bisa seperti itu, atau risk reward-nya juga bisa seperti ini ya. Cuman masalahnya kalau risk reward seperti ini 7%, Bapak Ibu tuh rugi waktu. Kenapa? Karena dia bakal susah lewat sini nih ya. 550 ini sepertinya terus gagal terus dilewati. Jadi risk rewardnya nggak menarik kan? 4/7 loss-nya. Kalau mau seperti ini bisa, atau cut loss aja. Kalau dia jebol 520 bisa cut loss di 515. Nah, kalau seperti ini risk reward-nya pas. Cut loss-nya cuma 2,8%, TP-nya 4,35%. Risk reward-nya lebih menarik ya, 1/1. Bahkan lebih besar, 1/1,5. Jadi seperti itu ya. Untuk Era mending di tektokin aja. 2-3% kalau bisa beli support dan profit 2-3% realisasikan. Nggak usah mikir profit di atas 5%. Pokoknya kalau dapat 2-3% realisasikan. 2-3% realisasikan ya. Kalau berminat seperti itu. Kalau Bapak Ibu seperti itu, ya kemungkinan bisa win rate-nya lebih bagus. Kemungkinan dalam seminggu bisa dapat profit tuh. Minim-minim 2%. Ya beli aja dekat support, dia naik 2% jual. Jadi seperti itu. Untuk Era, langsung saja ke saham ke-6 ada Tebik yang hari Jumat ditutup di harga 3030 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik kemarin sempat rebound, sempat menyentuh harga tertingginya 3150, tapi kemudian tertekan juga karena memang market kurang bagus ya. Dan juga Tebik kemarin masuk rekomendasi saya suruh beli itu di 3030. TP-nya ya emang di 3200-an ya. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin ada yang TP cuma 3%, 4%, ya udah bisa realisasikan profit kan lumayan. Nanti beli lagi. Kalau trennya, kalau saya lihat Tebik masih akan ke atas karena volume meningkat ya. Cuman kemarin tuh market belum mendukung. Senin tetap peluangnya akan rebound. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli Tebik ya atur aja di mana cut loss-nya ya. Pokoknya dia jebol 3000 ini pertimbangkan untuk cut loss. Karena bisa aja dia konsolidasi lagi di bawah. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa ini bola pattern flag ini ya. Ini menarik nih. Kalau momentumnya bagus, kembali lagi rebound di hari Senin karena volume meningkat. MACD juga masih membentuk golden cross mengarah ke atas. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham ke-7 ada Tower yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 1030. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower ada distribusi di hari Jumat ya. CRX distribusi 278.000 yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower masih aman. Koreksinya pun volume kecil, memang ada ini bisa dibilang evening star ya. Pola kebalikan dari Morningstar, tapi selama di atas 1000 aman dan kesempatan untuk beli Tower kalau di area 1000 sampai 1030 ini area beli. Pokoknya tinggal cut loss saja kalau dijebol 1000 udah. Cut loss-nya paling mentok 5%, 6%, target profitnya ke 1100 itu aja 7%. Apalagi kalau dia bisa break 1100, siap-siap tuh akan uptrend untuk Tower ya, karena Tower nih udah lama juga downtrend dan mulai konsolidasi. Kalau dilihat tuh udah 3 bulan dia konsolidasi ya. Ya tinggal nunggu momentum lah. Semoga aja sehabis lebaran Tower ngebut ke atas ya, karena Tower juga sudah saya rekomendasikan, cuman ya sekarang masih di area beli. Jadi seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham ke-8 ada MTEL yang akhirnya tutup lagi di atas 800.
Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MTEL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini MTEL masih konsolidasi ya. Dia mempertahankan supportnya 750, low-nya ini sempat offset tapi cuman open gap down tapi tarik naik ya. Dan minggu lalu dia bertahan tuh, sempat turun satu tick tapi tarik naik ya. Ini dia lagi mencoba untuk naik lagi, menguji area resistennya 840 850 ini atau 835 inilah sampai 830 ini. Kalau dia break ini lanjut tuh uptrend, udah dia mengakhiri konsolidasinya. Ini kan udah lama dia konsolidasi, bahkan dari November, hampir 6 bulan yang lalu. Ya semoga aja momentumnya kalau dia break 830 ini akan uptrend, cuman perlu tenaga ya. Tapi kalau dilihat MACD-nya juga sudah sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi menarik untuk MTEL, yang penting sabar karena pergerakannya nggak bisa volatil ya. Naiknya tipis-tipis saja. Jadi seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham terakhir, ada Sen yang ditutup ARB di hari Jumat ke harga 226. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di Sen walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Sen menarik selama di atas 220 dan kemungkinan besar Sen menurut saya masih konsolidasi. Supportnya 220. Ini sepertinya juga akan dipertahankan. Jadi ini kesempatan beli. Tinggal cut loss kalau dia jebol 220. Itu aja, bisa di 216, 214 ya. Karena kalau dia jebol itu berarti gagal. Udah, ini kan lagi konsol. Harusnya kalau lagi konsol jangan turun dari 220. Ini terlihat di tanggal 12 April dia turun tapi habis itu ditarik naikkan dan akhirnya rebound. Areanya 220. Besok itu menarik kalau dikasih koreksi satu candle lagi ya. Jadi kalau yang minat beli Sen ya bisa spek buy. Buy on support, buy on weakness. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Untuk Sen kalau dilihat MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Tapi koreksinya 2 hari dengan volume kecil. Jadi kemungkinan tetap akan ada technical rebound minggu depan dan Sen masih bertahan di atas 220-nya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.